Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zen Ramadan, kelas Kanuni 3. Alhamdulillah saya ditakdirkan menjadi anak kedua dari Ustaz Farid dan Bunda. Zen mau cerita sedikit kilas balik berdirinya Kutab Ummul Qura Cilengsi. Kutab Cilengsi berdiri lebih dari 5 tahun yang lalu. Berawal dari pencarian SD untuk Zen, sampai akhirnya ayah jatuh cinta dengan konsep kutab yang ayah pelajari lewat media sosial. Kutab terdekat dengan rumah kami ada di cabang pusat dan Cipayung. Alhamdulillah, teman kantor Bunda dulu pendiri kutab cabang Cipayung, Ustadz Hidayat namanya. Beliau adalah kakak dari Direktur Utama Kutab Ummul Qura Indonesia. Akhirnya kami memutuskan untuk survei Kutab Cipayung. Setelah kami survei, ternyata perjalanan Kutab Cipayung dengan rumah lumayan jauh, sekitar 7 kilo dan macet. Kalau dihitung waktu Zen harus berangkat jam 5 agar tidak terlambat masuk sekolah. Setelah ayah dan bunda berdiskusi, akhirnya memutuskan tidak jadi sekolahkan Zen di Kutab Cipayung karena kondisi yang tidak memungkinkan. Dengan berat hati, akhirnya ayah bunda kembali mencari sekolah buat Zen. Sampai akhirnya Zen diterima di salah satu sekolah di Cilengsi. Alhamdulillah diterima di kelas unggulan. Tapi rencana Allah lebih indah, bertepatan dengan keinginan mbah dan nenek buat wakafin rumahnya untuk pengajian anak-anak. Akhirnya ayah memberanikan diri untuk buka sekolah sendiri, yaitu Kutab Ummul Qura Cilengsi. Dengan izin Allah dan dengan modal bismillah, akhirnya Kutab Cilengsi berdiri sampai saat ini. Zen sangat senang belajar di sini karena ustadz dan ustazahnya sangat baik dan seru dan banyak ilmunya. Abah dan Uma pasti mau tahu pendapat teman-temannya Zen pada Kutab dan ustadz ustazah. Yuk kita dengarkan pendapat dari teman-teman Zen ya. Karena biar dapat teman, karena juga mau dapat ilmu, pengen ngafal Al-Quran sama pengen punya banyak teman. Udah, awalnya sih disuruh Umi, tapi awalnya mau-mau aja. Setelah pindah ke sini ada hafalan Quran, jadi makin semangat. karena ini sekolah adab, karena mau dapat ilmu. Karena aku ingin menjadi orang yang sukses dan juga ingin menjadi penghafal Al-Quran, serta ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi dunia ini. Ustazah Zakia itu sering cerita-cerita kerja keras waktu pengen nyamut tijaroh. Terkadang ketika kita ada waktu kosong, kita dapat bercanda kepada ustadz kita, tetapi dengan batasnya juga ya, dengan batas wajarnya, kayak gitu. main game yang kayak tebak-tebakan. Lupa semua. Harus rapi. Kalau di kelas jangan suka bercanda. Nggak boleh jahil. Baik, terus seru juga. Soalnya baik, terus pengertian, dan ini selalu dikasih nasihat. karena Ustazah dia itu baik. Sedih, nggak bisa belajar lagi. Sedih karena Ustazah Dila nggak ada. Sedih banget karena udah nggak bisa ketemu Ustadz Faisal lagi. Pasti hampir dari kalian semua kenal dengan suara peluit berikut ini. Yap, betul. Suara tersebut berasal dari peluit kepala Kutab Ummul Qura Cilengsi, atau yang biasa kita kenal dengan nama Ustadz Farid. Kira-kira bagaimana ya kesan dan pesan guru-guru Kutab terhadap Ustadz Farid? Kita tanya aja yuk. Ustadz Farid buat saya adalah orang yang sangat-sangat mengayomi. Ustadz Farid bagi saya itu sosok yang sangat mengayomi, dan beliau ketika menasihati selalu dengan lemah lembut, penuh dengan wibawa. Ustadz Farid merupakan sosok pemimpin. Saya mengenal Ustadz Farid sebagai sosok pemimpin yang sangat berwibawa
Alhamdulillah selama kenal Ustadz Farid ini, Ustadz Farid adalah sosok teladan yang baik untuk kita para guru-guru. Teruntuk Ustadz Farid, selama Ana hidup kayaknya Ana baru pertama kali nemu orang yang Masya Allah selalu husnuzon. Itu cuma Ustadz Farid aja. Udah itu aja. Terima kasih kepada Ustadz dan Ustazah yang sudah mengajarkan kami